Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Gilang, bagaimana jika barang gadai sebelum diambil itu sudah rusak di tangan penerima gadai? Maka pada ketentuan gadai, barang yang digadaikan itu adalah sebagai penjamin. Jadi, jika barang tersebut rusak, maka si pemberi utang wajib mengganti atau memperbaiki barang tersebut dengan sempurna ketika saat penerima utang mengembalikan uang yang ia pinjam. Baik, pertanyaan kedua yaitu pertanyaan dari Ibra. Yang pertanyaannya, jika seseorang membeli emas tetapi emas yang ia beli belum lunas dan si penjual menahan emas yang ia beli dengan alasan emas yang dibelinya itu belum lunas, bagaimana ketentuannya? Nah, jelas ya Ibra, ketentuannya di sini itu adalah ketentuan jual beli. Ketika barang yang dibeli itu belum lunas, si penjual berhak menahan barang tersebut sampai ia lunasi. Nah, yang pertanyaan Ibra ini adalah bukan pertanyaan tentang gadai ya, tapi seputar jual beli. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Anissa Dwi ya. Yang pertanyaannya, apabila seseorang menemukan perhiasan di jalanan, kemudian perhiasan tersebut dipakai untuk digadaikan, apakah tetap sah atau diperbolehkan? Nah, jadi dalam ketentuan gadai itu syaratnya adalah barang yang dipergunakan untuk gadai itu adalah barang milik sendiri. Yang kedua, barang tersebut milik orang lain tetapi sudah diberikan izin dari yang punya barang. Jadi, dalam hal ini barang yang ditemukan itu harus disahkan dulu. Nah, disahkan dulu apabila dalam waktu 7 hari 7 malam tidak ada yang mencari barang tersebut atau yang merasa kehilangan, maka hak dari barang tersebut sudah sah milik Anissa atau milik orang tersebut. Nah, jika hal ini sudah sah, maka diperbolehkan untuk digadaikan. Tetapi dalam hal tersebut, ketika barang tersebut diketemukan oleh pemiliknya atau ada yang mengakui barang tersebut adalah miliknya, maka barang tersebut tidak sah atau tidak diperbolehkan untuk digadaikan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Naila. Yang pertanyaannya, apakah boleh jika seseorang bekerja tetapi meminta upahnya terlebih dahulu, dan ketika ia menerima upah tersebut tetapi ia kemudian sakit? Nah, dalam hal ini seorang yang bekerja itu jika meminta upah terlebih dahulu maka ia dikatakan sebagai hutang ya. Jadi upah itu di dalam ketentuannya adalah menerima hak atau bayaran setelah ia bekerja. Nah, sebelum ia bekerja sudah meminta upah, itu termasuk dari kata hutang. Apalagi ketika ia sakit, diberikan upah atau hutang tersebut ia jatuh sakit, maka hal ini ketentuannya bukan berarti itu upah tetapi hutang. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bintang. Bagaimana jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tentang upah yang dibayarkan di bawah upah minimum? Nah, di sini kan sudah ada kesepakatan. Jika ada kesepakatan antara dua belah pihak, maka hal ini dikatakan sah apabila pengusaha membayarkan upah di bawah gaji minimum. Banyak kejadian perusahaan-perusahaan kecil itu dia tidak sanggup membayar upah di bawah di atas kata UMR atau upah minimum. Jadi jika pekerja dan pengusaha sudah sama-sama sepakat, maka itu sah-sah saja. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Syafiti. Yang pertanyaannya, bagaimana jika si peminjam tidak mampu membayar hutang? Nah, jadi
Jadi yang harus dilakukan adalah si peminjam harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemberi hutang. Nah, di sini mereka harus mempunyai kesepakatan bagaimana jika hutang tersebut dibayarkan dengan secara cicilan atau dengan memberikan jangka waktu yang panjang kepada si peminjam. Nah, hutang harus tetap dibayar gimana pun keadaannya, kecuali sang pemberi hutang sudah mengikhlaskan hutang tersebut. Jadi sebelum si pemberi hutang mengikhlaskan hutangnya tersebut, maka si peminjam wajib membayarkan walaupun harus dengan cara cicilan atau dengan waktu yang panjang. Hutang tetaplah hutang dan hutang harus dibayar. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Arpila. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita naik angkot? Biasanya ongkosnya itu 2.000, tetapi supir menambahi ongkos tersebut menjadi 3.000. Nah, bagaimana hukumnya dan apakah diperbolehkan? Nah, di sini dalam hal ini itu ketika penumpang ikhlas memberikan ongkos tersebut dengan kelebihan, maka sah-sah saja. Tapi apabila penumpang merasa tidak ikhlas karena penambahan tersebut hanya sepihak, tidak ada pemberitahuan dari sang supir, maka hal tersebut bisa menjadi haram bagi sang supir. Selanjutnya pertanyaan dari Ajeng ya. Pertanyaannya, ketika meminjam uang 1 juta, tetapi sang pemberi hutang ingin meminta tambahan dikembalikan sekitar 1.200.000. Tetapi ketika dikembalikan, Ajeng tidak mampu membayar tambahan tersebut. Ajeng hanya membayar uang 1 juta yang ia pinjam. Apakah sisa kelebihan itu dianggap hutang? Nah, apabila meminjam atau memberikan hutang tapi menambah hutang tersebut atau menambah kelebihan, itu dianggap riba. Nah, di sini sikap Ajeng, jangan mau menambah apapun kelebihan dari hutang Ajeng. Karena jika Ajeng menambah, maka hal tersebut sudah dikatakan Ajeng melakukan riba. Nah, dari sini sikap penerima hutang atau si peminjam harus bersikeras bahwasanya jika ada tambahan dalam suatu pinjaman itu adalah riba. Nah, jadi sikap seperti ini harus dipertahankan apabila kita meminjam kepada orang tetapi mereka meminta kelebihan, maka kita harus bersikeras bahwasanya tidak boleh ada penambahan ketika maka dalam hal ini si peminjam harus benar-benar memastikan apabila meminjam kepada seseorang itu harus diberikan omongan bahwasanya ia meminjam bukan untuk menambahkan kelebihan yang ia pinjam. Pertanyaan dari Naoki, syarat gadai menurut bahasa adalah dan syarat gadai menurut istilah adalah. Nah, sini pertanyaan Naoki, jadi syarat itu tidak ada menurut bahasa dan menurut istilah ya Naoki. Jadi Umi simpulkan saja pertanyaannya. Syarat gadai adalah, nah syarat barangnya yang pertama, barang itu harus milik sendiri. Yang kedua, jika bukan milik sendiri barang tersebut, maka barang tersebut harus sudah diizinkan oleh pemilik barang. Yang kedua, syarat orang yaitu orangnya harus balik ya, sudah dewasa, sudah memahami ketentuan-ketentuan gadai. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Dira. Ketika ada orang yang menggadaikan sepeda motornya itu seharga 12 juta, tetapi ia menggadaikannya seharga 9 juta. Ketika ia tidak sanggup membayar, maka pihak penerima gadai melelang atau menjual barang tersebut. Nah, apakah ketika barang tersebut dijual ada kelebihan dari pinjamannya? Bagaimanakah sikap dari hukum Islamnya?
Nah, ketika ada kelebihan uang dari penjualan barang yang ia gadaikan, maka barang tersebut sepenuhnya adalah milik Rahim atau milik si penggadai. Umi contohkan ya, ia meminjam sebesar 9 juta dengan menggadaikan sepeda motor. Nah, sepeda motor tersebut dilelang laku dengan harga 10 juta. Jadi ada kelebihan 1 juta pada saat barang dilelang. Nah, uang kelebihan tersebut itu adalah milik si penggadai.